berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali bersama-sama dengan Rest in God. Kita percaya dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada kelegaan, ada pengharapan yang kembali terbit di hati kita. Pergumulan situasi sulit apapun yang kita hadapi saat ini, percaya dalam hadirat Tuhan, maka hati kita akan dikuatkan, bahkan kita akan mengalami kelegaan. Karena hadirat Tuhan itu sungguh-sungguh akan mengubahkan hati dan jiwa kita. Tuhan Yesus juga berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bawa semua pergumulan kita kepada Dia. Percaya kelegaan pertolongan itu diberikan oleh Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu luar biasa dalam hidup kami. Tidak pernah kami ditinggalkan, tidak pernah kami diabaikan. Tuhan senantiasa menyertai kami, senantiasa mengasihi dan melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Meskipun kami sering mengabaikan Tuhan, kami sering mengabaikan kehendak Tuhan, kami mengikuti jalan-jalan hidup kami sendiri. Tetapi anugerah-Mu kembali membawa kami ada di jalan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk bisa menikmati anugerah-Mu, menikmati kelimpahan anugerah-Mu itu melalui setiap pujian, penyembahan, perenungan firman Tuhan dan doa yang kami lakukan saat ini. Biarlah itu lahir dari hati kami. Kami sangat percaya ketika kami menikmati hadirat Tuhan, kelegaan, sukacita, damai sejahtera akan berlimpah di batin kami. Bahkan kami diberi kekuatan untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan hidup kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu dekat dan dengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, Yesus Kau segalanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik. Kaulah sumber kekuatan, Kaulah sumber segalanya. Kau Allahku. Terima kasih Yesus, kami percaya kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus.
Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Ketika hati kita mencintai Tuhan, hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, berkobar-kobar terhadap Tuhan, maka kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan melayani Tuhan. Saudara-saudara, di masa kini agak berbeda dengan di masa-masa saya dulu awal-awal pelayanan. Mungkin memang situasinya dan zamannya sudah berubah. Di saat ini ada begitu banyak kesempatan orang bisa melayani Tuhan, ikut dalam pelayanan. Begitu mudah, ada begitu banyak gereja, ada begitu banyak pelayanan dengan beragam bentuknya. Semua talenta, semua hal yang kita miliki, itu kalau memang kita ingin terlibat pelayanan bisa dipakai. Kesempatannya begitu banyak, kesempatannya begitu terbuka. Tetapi walaupun kesempatannya begitu banyak dan mungkin mudah untuk terlibat di dalamnya, bukan berarti kita boleh melayani sembarangan. Lalu kualitasnya sangat rendah karena kita mesti tahu melayani itu untuk Tuhan. Kita akan sharing tentang pelayanan yang berkualitas. Bagaimana kita perlu merenungkan bagaimana memberi pelayanan yang berkualitas. Saya ingin dengar bagaimana selama ini kalian melayani, atau mungkin ada keluhan juga dalam arti kadang-kadang melihat orang kok seperti nggak serius yang melayani ya. Jadi sepertinya itu hanya sekedar aktivitas saja. Saya punya pengalaman, Pak, waktu zaman gereja lama saya gitu. Kebetulan saya aktif dulu ketua paduan suara. Nah, pada saat itu bisa dikatakan ketua muda-mudi paduan suara ya, ketua mudi paduan suara. Nah, kita latihan itu biasanya malam Kamis, Rabu malam sama malam Minggu, Sabtu malam. Nah, yang namanya, kalau saya sih bukannya kalau menurut saya kalau pelayanan itu kasihlah yang terbaik. Nah, ketika kita memutuskan untuk latihan, ada yang datang, harusnya latihan itu 7.30. Ada yang datang jam 9 lah, setengah 9, lebih dari telat kalau menurut saya. Saya sempat pernah marah sama, iya makanya. Padahal itu kan di daerah ya, maksudnya nggak ada macetnya, nggak ada apa-apanya kan gitu. Nah, saya sempat komplain sama mereka, kenapa ya kalian tidak serius dengan melayani? Kan lebih bagus melayani dari muda supaya kita punya bekal ketika nanti kita berumah tangga atau berkeluarga, kita punya modal untuk mengedukasi anak-anak kita gitu. Yang saya takjub dan kaget mendengar alasan mereka, lah ini kan hanya waktu luang saya gitu. Karena mengisi waktu luang. Ketika dia tidak ada janjian sama pacarnya, itulah dipergunakan untuk pelayanan. Terus saya bilang, wah bagus juga ya gitu. Nah, itulah yang sering saya alami ketika waktu masih di daerah, Pak. Karena kalau menurut saya kan melayani itu kan bukan hanya untuk sekedar suaranya bagus, bisa memadu padankan suara atau bagaimana kan gitu. Tapi setidaknya kan dari hati dulu gitu. Kalau dari hati kita nggak suka, lebih baik nggak usah dijalanin. Saya sempat bilang, kebetulan dia sepupu saya juga. Kalau kamu nggak suka, nggak usah pelayanan. Kalau kamu nggak suka jadi paduan suara, nggak usah masuk.
benar dia nggak masuk gitu. Nah yang seperti itu sih Pak yang sering aku alami dulu waktu masih zamannya gereja saya di daerah gitu sih Pak. Namanya paduan suara, suaranya harus dipadu ya. Iya, Kalau nggak betul. latihan gimana ya? Iya makanya. Ya, inilah situasi yang sering kali terjadi karena menganggap pelayanan karena memang mudah gitu. Dalam ini kadang-kadang kalau suaranya nggak terlalu bagus-bagus amat begitu aja, kalau mau masuk dunia profesional nggak laku itu. Tapi kalau ikut pelayanan ada kesempatannya, apalagi gereja-gereja yang masih sedikit memang butuh orang bisa terlibat. Akhirnya bisa diberi kesempatan. Tetapi bukan berarti setelah itu nggak memikirkan peningkatan kualitasnya. Kalau nggak bisa nyanyi ya jangan ikut pelayanan di puji-pujian. Kalau nggak bisa nyanyi jangan ikut paduan suara gitu kan. Itu penting. Kalau nggak ngerti Alkitab dengan baik juga jangan khotbah gitu kan. Nanti khotbah apa? Jadi orang harus sesuai dengan talentanya, sesuai dengan karunianya. Nggak tahu main musik, jangan main musik. Jadi, ya. Pun juga mengalami ambang-ambang pelayanan yang sudah lama, mengalami kejenuhan. Saya hampir mau berhenti. Karena ya itu satu motivasi tadi adalah harus memberi yang terbaik. Tapi itu yang hasil dari pikiran saya. Bikin apa lagi nih? Bikin apa lagi? Saya nggak sertain Tuhan. Saya nggak minta kekuatan dari Tuhan. Pola pikir saya aja, ini paling bagus. Sampai pada satu saat saya lelah dan ternyata saya capek. Bagaimana kalau saya mundur aja? Saya bilang nggak bisa. Sertai Tuhan, di situ baru saya ada kekuatan lagi. Ya, karena ingin yang terbaik itu ukuran kita ya, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal karunia rohani itu dari Tuhan. Namanya karunia, pemberian. Pemberian dari Tuhan. Jadi bukan keahlian kita dulu. Keahlian harus ditingkatkan supaya berkualitas karena untuk Tuhan kita. Raja di atas segala raja. Itu harus semakin hari meningkat. Tidak boleh asal-asalan. Kita perlu memikirkan hal itu kalau dalam pelayanan ya. Iya, artinya kita harus memiliki standar ya Pak dalam pelayanan rohani kita ya. Apakah Allah menginginkan standar itu Pak? Standar dalam arti standar kebenarannya Tuhan ya. Tetapi kalau standar dari standar ego kita, kadang-kadang walaupun kita melayani kan standarnya standar ego kita. Supaya kita kelihatan lebih hebat dari yang lain, supaya kita kelihatan menonjol dari yang lain, supaya kita kelihatan lebih rajin dari yang lain, saya lebih tekun dari yang lain. Standar yang seperti itu kan lahir dari ego manusia, dari ambisi manusia, kesombongan manusia. Standarnya harus dalam kebenaran Tuhan, maksud Tuhan. Tadi, kenapa Tuhan beri kita talenta, mengapa Tuhan beri karunia, ada maksud-maksud Tuhan lewat seperti itu ya. Tetap ada, karena kualitas kan bicara tentang standar. Cuma tidak boleh standar itu tadi, dasarnya tadi. Hanya supaya saya kelihatan lebih hebat. Saya kadang-kadang kan standar dibuat untuk menunjukkan kita memang lebih baik dari orang lain. Iya, aktualisasi diri, pengakuan dari orang lain, tidak. Kualitas kita berikan karena kita ingin memberi persembahan terbaik untuk Tuhan. Kalau kita baca dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 15, ada 3 standar pelayanan yang bisa jadi acuan bagi kita. Ayat 11. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau membangun hidup kita, membangun gereja, membangun pelayanan, dasarnya adalah Yesus Kristus. Jadi motivasinya yang utama mestinya Yesus Kristus. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, kemudian diarahkan, didorong oleh Yesus, dan diarahkan kepada kemuliaan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang harus menjadi motivasi utama dalam hidup kita. Motivasinya itu pada pribadi Yesus Kristus. Bukan jabatan, bukan aktualisasi diri kita, bukan pengakuan orang lain, bukan pujian orang lain, bukan supaya kita kelihatan lebih baik dari orang lain, tidak, karena Yesus.
Kita mengalami perjumpaan dengan pribadi Yesus, kita mengalami perjumpaan dengan kasih, kuasa dan kebenaran Yesus Kristus. Itu yang menggerakkan kita, akhirnya kita melayani Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, Yesuslah, Tuhan kitalah yang menjadi kekuatan, yang menjadi energi utama kita melakukannya. Dan semua pelayanan itu diarahkan pada ketuhanannya, pada kemuliaannya. Bukan pada diri sendiri. Motivasi yang kudus, motivasi yang benar. Tuhan senang kita melayani Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kualitasnya baik dong. Kita memberikan kepada bos kita saja pasti tidak sembarangan. Bos kita ulang tahun, kan nggak mungkin sembarangan kita kasih makan beli di warteg. Kita akan beli makanan yang kita tahu makanan yang berkualitas. Dan penyajiannya pun nggak akan sembarangan. Nasi bungkus kita berikan kepada bos kita. Enggak, kita pasti siapkan yang lebih baik. Kadang-kadang ada yang karena itu orang yang sangat dihormati, persiapannya bisa 1 minggu itu acaranya direncanakan tuh. Semua detailnya direncanakan. Tetapi sayangnya kadang-kadang di gereja persiapan cukup setengah jam sebelumnya. Bahkan orang khotbah nggak persiapan, terserah Roh Kudus nanti, itu males persiapan. Ya, pelayanan-pelayanan yang lain pun juga begitu. Harusnya karena motivasinya kudus, diarahkan pada Dia. Ini motivasi ini penting sekali. Dan Tuhan melihat motivasi, bukan tindakan pelayanan kita dulu, tetapi motivasi di balik tindakan pelayanan kita itu didorong oleh apa? Kualitas Tuhan yang mengukur, bukan manusia. Bukan manusia yang mengukur, tetapi Tuhan yang mengukur. Makanya motivasi kita mesti kita jaga. Untuk apa kita melayani? Untuk apa kita melayani Tuhan selama ini? Kita berikan banyak waktu untuk Tuhan. Kalau hanya sekedar mengisi waktu luang, seperti temannya Manik, lebih baik nggak pelayanan. Berarti kita masih butuh mengalami perjumpaan dengan Tuhan terlebih dahulu. Kita mesti mengerti bahwa pelayanan itu untuk Tuhan. Beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Itu persembahan hidup kita kepada Tuhan. Kualitasnya juga harus yang baik ya. Tidak hanya sekedar motivasinya baik, lalu setelah itu juga asal-asalan. Karena kadang-kadang kan orang membanggakan diri. Tuhan juga tahulah, aku tulus kok. Tuhan tahu motivasiku murni. Tuhan tahulah, kalian nggak percaya, Tuhan tahu. Orang bisa bilang begitu, tetapi kualitasnya juga harus baik. Ayat 12. Ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena di hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi di sini digambarkan kualitasnya. Ketika orang bekerja bagi Tuhan, ada yang kualitasnya itu emas, ada yang kualitasnya perak, ada yang kualitasnya batu permata, ada yang kualitasnya kayu, ada yang kualitasnya rumput kering atau jerami. Suatu saat Tuhan akan uji. Dan ujian itu mungkin saja bertahap beberapa kali di dunia ini. Sampai puncaknya nanti Tuhan akan sungguh-sungguh menguji semua hal yang kita kerjakan bagi Dia. Dan ujian itu mungkin bicara tentang masalah, tentang konflik, tentang ketidakpuasan, tentang situasi yang sedang bermasalah dalam pelayanan kita. Api membakar pekerjaan kita akan terlihat. Apakah pekerjaan kita kualitasnya kayak jerami? Kalau jerami kena api sedikit terbakar dan tidak tersisa. Tidak cukup api yang besar, kadang-kadang puntung rokok dibuang ke jerami, terbakar. Ini tipe orang Kristen yang cuma kepanasan dikit saja sudah jadi masalah tuh dalam pelayanan ya. Jadi karena kualitasnya pelayanannya begitu, mudah sekali habis, hilang, mendadak langsung nggak pelayanan saja. Padahal hanya kesentuh puntung rokok saja. Ya. Tetapi ada yang kalau kualitasnya emas, ini kualitas yang luar biasa.
semakin dibakar dengan api, semakin cemerlang. Biarlah setiap kita membuat pilihan dalam persembahan kita kepada Tuhan melayani. Emas itu sampai akhirnya kita kualitasnya bisa sampai emas. Walaupun mungkin itu sebuah proses. Tetapi jangan jerami terus. Jangan kayu terus, meningkat. Sampai akhirnya perak dan emas. Tuhan menantikan kualitas pelayanan kita seperti itu. Yuk belajar. Enggak apa-apa, belajar kamu masih jerami, tetapi jangan jerami terus, tingkatkan jadi kayu. Tapi jangan kayu terus, juga meningkat lagi gitu, makin lama, supaya api tidak bisa menghanguskan kalian, tidak merusak pekerjaan yang kalian sudah bangun selama ini melalui pelayananmu, karena kualitas yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang ketiga, harus dilakukan dengan cara yang benar juga. Kadang-kadang yang penting terbaik bagi Tuhan, tetapi dipaksakan. Ada orang yang kadang-kadang melayani pengen yang terbaik itu ukurannya apa? Ukurannya uang. Menurut saya salah. Jadi harus yang paling mahal. Harus yang biayanya paling besar. Yang terbaik itu kan kualitas yang kita kerjakan, bukan bahannya. Coba kalau semua ukurannya uang, ukurannya harga, berarti yang bisa memberi pelayanan terbaik untuk Tuhan hanya orang kaya. Hanya gereja-gereja yang duitnya banyak. Bagaimana dengan gereja yang sedikit? Gereja di desa yang tidak punya apa-apa. Saya ketemu teman pelayanan di desa. 1 bulan persembahan cuma 50, paling banyak 100. Kira-kira kalau suruh memberi, yuk beli alat musik yang terbaik. Kira-kira berapa tahun itu terkumpul? Kalau yang terbaik ukurannya harga, maka yang mampu berarti kan orang yang punya uang cukup. Tidak. Bukan soal harga, tetapi melakukannya dengan cara yang benar. Melakukannya dengan motivasi yang benar. Melakukannya ya, sebaik yang kita bisa lakukan. Kalau toh itu bicara barang, ya barang yang sebaik yang bisa kita upayakan. Jadi bukan standarnya, bukan standar nominal dunia ini. Tidak. Tetapi kalau memang punyanya 100, bisa beli, akhirnya yang 100 itu dipakai untuk pelayanan, itu berarti totalitas diberikan kepada Tuhan. Tetapi kalau punya 10 juta, yang diberi 1 juta, itu nilainya tetap lebih bagus yang 100.000. Di hadapan Tuhan, itu lebih baik, itu terbaik kalau mau bicara soal harga. Saudara, kita mesti melayani juga dengan cara yang benar. Cara yang benar, jangan main potong sana sini, jangan main jalan pintas seperti apa supaya bisa melayani. Jangan juga melayani dengan cara menyerobot pelayanan orang lain. Jangan juga melayani menyakiti orang lain yang melayani. Jangan juga berebut. Orang bilang berebut domba. Tidak, kalau mau dilayani, layani sama-sama. Tetapi kalau memang ini jangan diperebutkan. Ada banyak jiwa-jiwa yang masih bisa dilayani. Caranya juga harus benar. Cara yang benar. Dan cara yang benar itu kita pasti mestinya tahu bagaimana melakukannya. Jadi saudara-saudara, Tuhan senang saudara-saudara melayani. Tuhan senang kalau saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Karena memang Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan ingin pelayanan kita tidak sembarangan. Tuhan ingin pelayanan kita yang terbaik untuk Tuhan. Punya standarnya Tuhan. Oleh sebab itu kembali uji bagaimana motivasi hatimu. Apakah saudara digerakkan oleh Tuhan, bersama-sama Tuhan dengan ketika melayani dan diarahkan bagi kemuliaan nama Tuhan? Apakah pelayananmu menurut ukuranmu sendiri saja, apakah itu berkualitas? Apakah itu kualitas terbaik yang bisa engkau persembahkan kepada Tuhan? Apakah cara yang engkau lakukan dalam pelayanan itu juga sesuai dengan kehendak Tuhan? Bukan justru menyakiti saudara-saudaramu yang lain, menyakiti gereja-gereja yang lain. Tidak, tetapi
lakukan dengan cara yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ini kan pekerjaannya Tuhan, lakukan dengan caranya Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memanggil kami dalam panggilan kudus, supaya kami menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang begitu mulia, pekerjaan Tuhan yang begitu indah, begitu kudus, melalui pelayanan-pelayanan yang kami bisa lakukan. Tetapi hari ini kami diingatkan supaya kami sungguh-sungguh melayani dengan motivasi yang benar, dengan kualitas yang terbaik bagi Tuhan, dengan cara-cara yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami bisa memenuhi standar Tuhan yang seperti ini dalam melayani. Beri kami hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mau berubah mentaati kehendak Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami asal-asalan dalam melayani. Motivasi kami salah, bahkan cara-cara kami juga salah. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, perlengkapi kami dengan segala anugerah-Mu, dengan segala kasih karunia-Mu, dengan segala yang baik, supaya mulai hari ini kami bisa melayani dengan cara yang semakin baik, semakin menyenangkan Tuhan, semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam bidang pelayanan apapun, yang menggembalakan jemaat, yang dalam pelayanan misi, penginjilan, pelayanan-pelayanan sosial, pelayanan apapun, tetapi Tuhan tetap menolong mereka supaya hati mereka dijaga oleh Roh Kudus. Mereka tetap punya motivasi yang baik, mereka tetap memiliki cara-cara yang baik, dan mereka memberi persembahan lewat pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi, menyertai setiap pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja di ladang-Mu. Melalui apa yang mereka kerjakan, biarlah banyak jiwa yang semakin bisa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang semakin bisa dimuridkan di dalam Yesus Kristus. Melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan anak-anak-Mu, ada banyak orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Gereja-Mu sepenuhnya ada dalam rencana-Mu, dalam anugerah-Mu. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Mereka menjadi alat Tuhan yang benar dalam kualitas emas yang semakin memancarkan kemuliaan Tuhan. Ketika mereka alami situasi apapun, mereka terus bertahan, tidak goyah, tidak rusak, tidak hangus, tidak habis, tetapi justru semakin cemerlang di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Berkati juga untuk para pemimpin bangsa kami, para kepala daerah, presiden, wakil presiden, dan para menteri. Biarlah mereka juga punya hati seorang pelayan. Jabatan yang diamanahkan kepada mereka itu jabatan untuk melayani masyarakat, untuk membawa kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Biarlah hati yang seperti itu ada di antara para pemimpin bangsa kami, Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan kalau kita masih bisa melayani Tuhan hingga saat ini. Terus setia dan terus jaga hati supaya kita tetap bisa memberi pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara memiliki pergumulan-pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara di dalam doa. Dan kami merindukan, kami berharap semua pergumulan-pergumulan saudara dijawab oleh Tuhan. Anugerah Tuhan berlimpah atas hidup dan keluargamu. Saudara-saudara yang ingin menuliskan komentar, ingin sharing, ingin menanyakan sesuatu, atau ingin mengusulkan sesuatu, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Tuhan
ini yang ku punya, kehidupan yang telah kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk